Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman A1 pagi nih ya, Manajemen Bisnis Syariah. Selamat bergabung juga ada mahasiswa pertukaran pelajar dari Universitas Islam Bandung ya. Kayaknya tadi udah masuk saya lihat Salma. Ya. Nah, sebelum kita mulai harap kepada teman-teman diaktifkan kameranya. Kalau mikrofonnya dinonaktifkan dulu, nanti boleh dibuka ketika saya izinkan berbicara atau memang saya atau merespon ketika saya bertanya, gitu ya. Nah, perkenalkan nama saya Khairunisa. Mungkin ini pertemuan pertama ya. Teman-teman ini yang masuk kuliah di masa pandemi ya, jadi belum ada belajar di kampus ya teman-teman. Oke. Ya, jadi saya dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Untuk CV saya terlampir ada di portal ya. Hari ini kita akan membahas tentang gambaran umum terkait mata kuliah, kemudian pemberian tugas, bobot nilai, dan pengantar bank dan lembaga keuangan syariah. Oke, tadi itu dari saya ya. Sebentar saya sambil akses bahan. Nah, karena saya sudah mengenalkan diri untuk teman-teman yang tadi baru masuk, nama saya Khairunisa, saya pengampu mata kuliah ini untuk 1 semester ke depan. Jadi saya juga pengen kenalan sama teman-teman, asalnya dari mana. Kalau saya memang asli dari Medan, saya lahir dan besar di Medan sampai SMA sekolahnya di Medan, kemudian saya kuliah S1 itu di Bogor, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah, sekarang udah jadi institut. Saya mengambil prodinya itu Ekonomi Islam. Jadi gelar saya SEI, Sarjana Ekonomi Islam. Kalau sekarang semua disamain ya, mau dari perbankan syariah, manajemen bisnis syariah, semuanya pakai SE. Ada peraturan baru, jadi sarjana ekonomi. Nah, kemudian S2 saya ambil manajemen syariah itu di IPB, masih di Bogor juga, jadi totalnya saya sekitar 7 tahunan. Sekitar 7 tahun saya di Bogor kuliah. Kemudian 2016 saya pulang ke Medan, kemudian mengajar di dulu sempat ngajar di UIN juga, di UINSU, dan kalau sekarang saya fokus ngajarnya di UMSU. Jadi ini udah 31 orang, tadi katanya sekitar 40 ya. Tepatnya berapa ya? Ada relatornya nggak di sini? Halo, relator boleh menjawab? Relatornya belum hadir ya? Atau yang mewakili, ada berapa total mahasiswa? Kurang lebihnya 43, Bu. Kurang lebih 43 ya, ini udah 31, berarti sudah lebih dari separuh ya yang masuk. Sekarang gantian ya, saya mau mengenal teman-teman, jadi silahkan teman-teman menyebutkan nama dan asal domisili, mulai dari ini yang kelihatan sama saya di halaman pertama itu ada Wahyu, Syareza Wahyu. Silakan sebutkan nama dan asal domisilinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahreja Wahyu Kurniawan, alamat tinggal Tanjung Murawah. Tanjung Murawah. Asal sekolahnya dari mana? Asal berasal dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Lubuk Pakam, atau sekarang namanya Madrasah Aliyah Negeri 2 Deli Serdang. Oke, dari Lubuk Pakam ya. Jadi sekarang lagi tinggal di rumah? Iya, Bu. Maksudnya di rumah Di rumah orang tua. Oke, selanjutnya Muhammad Najih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najih. Asal saya dari Bandar Kalipah. Bandar Kalipah. Bandar Kalipah itu daerah Percut ke sana ya? Bukan? Ya. Oke. Oke, asal sekolahnya? Dulu SMK Negeri 1 Percut Setuan. Oke, dari SMK Negeri 1 Percut Setuan. Kemudian yang kedua, Mutia Ananda. Nama saya Mutia Ananda, saya asal sekolah dari Manfaat Martubung. Kenapa dari Martubung? Iya. Domisilinya di Martubung juga? Iya. Oke, kemudian yang selanjutnya Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Nabila, asal dari Batu Utara. Ya, nggak jelas dari mana? Suaranya Batu Utara. Utara, Tapanuli Utara. Labuhan Batu Utara, Bu. Oh, Labuhan Batu. Jadi sekarang masih di Labuhan Batu ya, Kak? Iya, Bu. Sejak daftar kuliah belum ke Medan? Sudah beberapa kali ke Medan juga, Bu. Sudah beberapa kali ya. Oke. Asal sekolahnya? SMA Negeri 1 Pegajahan di Serdang Bedagai. Oh, domisili Labuhan Batu tapi sekolahnya di Pegajahan. Iya, Bu. Ikut saudara gitu. Oke, iya. Selanjutnya Rika Amalia. Rika Amalia, diaktifkan dulu mikrofonnya. Ya. Iya, Bu. Saya SMK di SMK Negeri 3 Kota Tebing Tinggi di Kabupaten. Tinggalnya di Tebing Tinggi juga? Enggak, Bu. Enggak. Ini kenapa pada keluar ini Muhammad Aidil sama siapa satu lagi? Oke. Yang selanjutnya Salma. Ini yang dari Universitas Islam Bandung ya? Ya, Ibu. Domisilinya di mana sekarang, Kak? Tasikmalaya, Ibu. Sama. Oke, sekolahnya dulu di SMA Al Mutakin. Oke, dari Tasik ya. Kemudian selamat datang ya. Berarti Kakak dari daring ya nanti untuk mengikuti perkuliahan ini selama 1 semester. Ngambil di mana lagi, Kak? Pertukaran pelajarnya. Kalau penerima kan UNSU. Kalau universitas daring itu saya ada 3, ada UNSUD, ada Udayana, ada Tadulako, jurusannya juga beda-beda, ada dasar-dasar jurnalistik, ada Astra, sama ada etika dan hukum bisnis. Kalau untuk prodi aslinya, prodi apa, Kak? Perbankan syariah. Oh, prodi perbankan syariah di Universitas Islam Bandung. Oke. Nanti silahkan kenalan sama temannya di balik layar ya. Kemudian Dimas Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Dwi Permana, asal saya dari Riau. Dari Riau? Iya, Bu. Jauh banget kuliah ke UMSU. Memang ada keluarga di keluarga Medan? Semua di sana, Bu, di Sumatera Utara, Bu. Oh, keluarga Riau semua di ikut Bapak. Oke. SMA-nya di mana? SMA Negeri 1 Tandun, Bu. Di Riau juga? Iya, Bu. Oke. Kemudian Abdul Khaidir. Abdul Khaidir, silahkan aktifkan kameranya. Ini banyak yang belum aktifin kamera ya. Abdul Khaidir. Mana orangnya? Oke.
Ya, silahkan perkenalkan diri. Nama Setio Nabil Ranto Prapa, Bu. dari Rantau Prapat. Sekolahnya di SMA Negeri Asal 1. Oke. Kemudian Adelia Putri. Ya, Bu. Perkenalkan nama saya Adelia Putri Angelina. Mhm. Tempat tinggal di Belawan. Dari Belawan ya, Kak? Iya, Sekolahnya di SMA Hang Tuah. Kemudian Anggilistia. Perkenalkan, nama saya Anggilistia, saya dari Labusel, Bu. Labusel. Sekolahnya? Asal sekolah? Di SMA Negeri 1, Simpang Kanan, Bu, Riau. Oke. Dari Riau, tapi tinggalnya di Labusel. Iya, Bu, tinggalnya di perbatasan. Oke. Kemudian Anisatul Wahidah. Yang mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan, nama saya Anisatul Waidah, asal dari Padang, Sumatera Barat. Oh, dari Padang, Sumatera Barat. Kok jauh kali, Kak? Nggak ada ini di sana, nggak ada jurusan perbankan ada kan ya? Perbankan syariah atau manajemen bisnis syariah. Ada, Bu. Kenapa ngambil jauh kali, Kak, ke Medan? Emang maunya di sana, Bu. Oh, emang mau kuliah di Medan. Tapi memang asli orang Padang. Iya, Bu, Sumatera asli. Barat, maksudnya. Padangnya di mana? Kotanya? Kota Padang atau? Di Kabupaten Pasaman Barat. Oke, Pasaman Barat ya. Tadi ini Kak Anisatul Wahidah. Kemudian Arif Muhnidin. Arif Muhnidin yang mana orangnya? Oke, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Muhnidin, asal dari Tanggang, sekolah di SMA Negeri 1 Stanggang. Di mana? Di Stanggang, Stabat. Oh, Stabat. Oke, dari Stabat ya. Ya, baik. Budi Ardiansyah. Budi ini kalau dulu saya SD banyak muncul di buku bahasa Indonesia. Kalau teman-teman buku bahasa Indonesianya masih ada Ibu dan Ayah Budi nggak? Udah nggak ada lagi ya? Udah jauh gapnya. Oke, mana Budi Ardiansyah? Budi. Apakah lagi menemani ibu menyapu rumah atau menemani bapak minum kopi sambil baca koran? Mana Budinya ini? Mungkin jaringannya ya. Dea Priliana? Dea? Iya, Bu. Ya, yang mana nih Dea? Oke, Hai, Bu. silahkan perkenalkan dirinya, Kak. Perkenalkan, nama saya Dea Priliana, saya dari Pematang Siantar. Oke, SMA-nya di? SMA Negeri 6 Pematang Siantar, Bu. Oke, ya, terima kasih. Kemudian Dedi Darmawan. Udah standby dari tadi. Sama siapa tuh? Anaknya atau adiknya? Ponaan, Bu. Kok ponakan. Ya, silakan perkenalkan diri, Bang. Nama saya Dedi Darmawan, asal kota Medan Belawan. Oh, dari Belawan. SMA-nya di Hang Tua, Bu. Hang Tua. Temenan tadi ada sama yang dari Belawan siapa? Satu Iya. lagi. Adelia. Oh iya, Adelia ini kalau di screen saya sebelahan, Dedi sama Adelia. Ya, sama-sama orang Belawan ya. Kemudian tadi Dimas udah ya. Feby gimana bacanya ini? Indriani. Jadi nampak. Bu. Mana Kak Feby? Silakan. Maaf Bu, saya lagi vaksin Bu. Gimana nih? Oh iya, lagi vaksin ya. Udah nanti aja Kak, nggak apa-apa. Skip aja dulu ya, Kak Feby. Friska Rahmani Nabila. Udah tadi, Bu. Oh udah ya. Oh iya, Friska udah. Oke, Hajijah Jijah. Hajijah Jijah ini memang nama aslinya Hajijah Jijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajijah. Saya asal dari Tanjung Pura Langkat. Oh, dari Langkat ya. SMA-nya di mana, Kak? Dari Madrasah Aliyah Pematang Tengah. Oke, terima kasih. Kemudian Hardi Gunawan.
Hardi. Perkenalkan, nama saya Hardi Gunawan. Saya berasal dari Labuhan Batu Selatan. Labuhan Batu Selatan berarti sama Labusel juga itu ya? Labusel itu Labuhan Batu Selatan ya? Iya, Bu. Oh iya. Sekolahnya di mana? Di SMK Pembangunan Bagan Batu. Oke, Bagan Batu itu masih di Labusel juga? Daerah Riau, Bu. Oh, daerah Riau. Yang di Labusel pada sekolah di Riau ya. Oke, terima kasih. Jana Hadila Piliang. Perkenalkan, nama saya Nurjana, asal saya dari Medan, asal sekolah MAN 1 Medan. Oh, dari MAN 1? Iya, Bu. Oke, MAN 1 Medan. Habis itu siapa lagi nih? Itu tadi Jana Hadila. Juwita Abdullah, benar? Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana wajahnya nggak kelihatan saya? Cuman dilihatin jilbabnya. Oke, Kakak Juwita. Ya, silakan lanjut. Nama saya Juwita Abdullah, saya tinggal di Tanjung Merawai, sekolah di MAN 1 Deli Serdang. Oke, MAN 1 Deli Serdang ya. Terima kasih. Kak Maisarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tisara, asal Riau. Asal Riau. Ini juga ya, jauh-jauh dari Riau kuliah ke Medan. Kemudian tadi Muhammad Najih udah ya. Mutia Ananda. Udah belum? Udah, Bu. Udah ya? Yang mana orangnya sih? Saya lupa. Hidupin kameranya dulu dong, Mutia. Oke, Mutia. Ya, Nadina Audifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadina Audifa Lubis, asal Medan Denai. Oh, dari asal sekolah Nurul Islam Indonesia. Oh, Nurul Islam Indonesia. Dekat lah ya Medan Denai. Oke, Nangku Buana. Ini relatornya ya, Nangku? Iya, Bu. Mana orangnya? Oke, silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nangku Buana. Saya berasal dari Labuan Batu. Asal sekolah Madrasah Al-Wasliyah Sungai Brombang. Sidempuan? Sungai Brombang, Panegile. Oke. Banyak yang dari Labuhan Batu ya, tapi beda-beda ya. Labuhan Batu sama Labuhan Batu Selatan itu Beda, masih Bu. deketan atau? Beda, Bu, udah dipecah, Bu. Oke, beda ya. Kemudian masuk Nidia Fabianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Fabianti, asal Siantar, asal sekolah SMA Muhammadiyah 7 Serbelawan. Oke, terima kasih Kak Nidia. Kemudian Rabiatul Adawiyah. Pak, sebentar lagi ngajar ya Pak, nanti Anis hubungi lagi. Oke, siapa nih tadi? Rabiatul Adawiyah ya? Halo, Assalamualaikum. Ya, Rabiatul Adawiyah. Kok nyamping gini Kak? Gimana saya ngeliatnya gini? Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah, asal dari Gunung Tua, asal sekolah MAN 1 Padang Sirimpon, Bu. Oke, dari Sidempuan, Kak Rabiatul Adawiyah. Terima kasih. Raza Jiranda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Fari Jiranda, asal Belawan, Bu. Asal sekolah SMA Negeri 19. Medan. Dari mana tuh? Oh, Medan. Belawan. Oh, Medan Belawan. Ada lagi dari Belawan ya. Ya, kemudian Rina Rindiani. Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Rindiani, asal Riau. Sekolah asal SMA Negeri 1 Simpang Kanan. Oke, ini ada lagi dari Riau, Belawan, Labuhan Batu. Siapa lagi nih yang belum tadi? Rina. Habis Rina ada Rini ternyata. Rini Fadila. Ini nggak kembar kan? Mana Rini Fadila? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Fadila. Saya tinggal di Medan Deli Tua, asal sekolah SMA Negeri 1 Deli Tua. SMA Negeri 1 SMK ya.
Deli Tua, berarti deket lah sama saya di Johor. Oh Di iya, Bu. tetangga saya berarti ya. Iya, Bu. Kemudian Rika Amalia tadi udah ya. Ini gimana bacanya ya? Serzia Wirza. Syaharzia Wirza. Ini saya nggak ngerti bacanya. Oke, ini namanya siapa? Nama Sarjia Dewirja. Sarzia Wirza. Tulisannya memang gitu ya, Kak? Iya, tulisannya memang gitu. SHR. Emailnya itu, Bu. Iya. Jadi Iya, Bu. Oh iya, tapi nama asli tulisannya begitu. Dari bahasa apa? ada A-nya, Bu. Cuman Oh, karena ada. tersangkut ke email jadi dibuat email gitu. Oke, salah ini ya, salah ketik. Oke, lanjut. Tapi dari mana sih tadi, Sarzia? Belawan, Bu. Medan Oh, dari Belawan. Oke, terima kasih. Kemudian masuk Siti Sa'baini. Siti Sa'baini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sa'baini, asal dari Nggak Medan. lihat mukanya udah saya ini nggak kelihatan. Oke. Asal dari Medan Mabar Hilir, asal sekolah Manfaat Martubung. Dari Mabar ya, Kak? Iya, Bu. Mabar berarti agak deket ya sama UMSU kan? Iya, Bu. Ya, terima kasih. Kemudian Seriana Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sriana Dewi. Saya dari Labusel, asal sekolah saya dari SMP Yapat. Oke, dari Labusel lagi. Banyak ya anak Labusel ngambil prodi MBS. Ini janjian apa gimana yang dari Labusel? Emang ngambil prodi manajemen bisnis syariah kelas pula ya? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Kemudian Suci Puspitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Puspitasari, asal dari Medan Tembung, asal sekolah SMA Cerdas Murni. Ini semacam Google Siri atau gimana? Saya belum lihat wajahnya Suci. Tadi cuma lihat laptopnya doang. Orangnya mana ya Suci? Halo? Suci? Iya, Bu. Kok mana? Orangnya yang mana? Saya kan mau kenalan, mau lihat orangnya juga. Oh iya. Nanti kalau ketemu di jalan, saya nggak hafal. Oke, itu Suci ya. Dari Iya. Tembung ya, Suci? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Kemudian, Sulistia Ningrum. Sulistia? Ada orangnya nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kan nama saya Sulistia Ningrum, saya dari Ekuasan, asal sekolah SMA Negeri 1 Ekuasan. Ekuasan di daerah mana ya, Kak? Wajahnya nggak kelihatan. Yang mana orangnya? Oke. Di daerah Asahan. Masih daerah Deli Serdang, bukan? Bukan, Bu, Asahan. Oh, dari Asahan. Ya, ya. Jauh juga. Oke, terima kasih, Kak. Wesi Anggriani. Perkenalkan, nama saya Wesi Anggriani, asal Kisaran, sekolah Man Asahan. Oke, sama dengan Kak ini tadi ya, Sulistia. Dari Asahan juga. Kemudian, Wilda Altina. Wilda Altina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Hairuna, asal saya Serampa Sedang Bedagai. Saya sekolah dari Yayasan Pendidikan FA Kartini Serampa. Oke, terima kasih Kak. Tinggal satu tadi ya, yang belum ini menghidupkan kameranya. Budi ya? Budi masih belum ada? Oke, kalau Budinya masih malu-malu menampakkan diri, oke lah, kita langsung aja ya. Ini kalau saya share bahan saya di sini, yang e-learning-nya kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan, Bu. Oke.
mata kuliah kita. Ini udah kebuka ya, teman-teman buka portalnya masing-masing. Kalau misalnya yang bisa buka portal sekaligus. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Kita punya aturan dalam perkuliahan ini. Pertama, jangan lupa teman-teman baca doa dulu dan isi absennya. Udah isi absen belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Ya. Jadi jangan lupa setiap pertemuan sebelum memulai pembelajaran itu baca doa, kemudian mengisi absen. Karena kalau misalnya teman-teman nggak isi absen kan nanti absennya nggak kehitung. Nah, absennya bisa diisi kapan? Dari jam masuk sampai dengan jam 5 sore. Lewat jam 5 sore, teman-teman dihitung tidak hadir. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Yang kedua, sebelum masuk, biasakan review materi yang akan dipelajari. Nah, materi yang akan dipelajari bisa dapat di mana, Bu? Nah, teman-teman bisa lihat di portal e-learning dan juga nanti kan saya kasih silabusnya. Nah, di silabus itu teman-teman bisa lihat materi apa yang akan kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Jadi di-review dulu. Jangan teman-teman ketika masuk kelas itu dalam keadaan kosong gitu ya. Jadi kalau teman-teman udah review dulu materinya, ketika kita ngobrol atau diskusi seperti ini akan bisa nyambung. Nah, kemudian yang ketiga, kerjakan seluruh tugas yang diberikan. Kemudian yang keempat, baca instruksi yang ada di e-learning sebelum mengerjakan tugas-tugas. Jadi jangan malas baca ya, teman-teman. Boleh bertanya di Telegram grup atau menghidupkan atau bertanya di forum, tapi sebelum bertanya pastikan dulu ini informasinya memang masih simpang siur atau sebenarnya udah jelas. Jadi teman-teman lihat dulu. Ini ada yang teman-teman lihat dulu benar-benar informasinya. Kalau nggak jelas baru boleh ditanyakan. Atau dilihat lagi, apakah pertanyaan teman-teman itu sudah pernah ditanyakan atau belum sama teman-temannya. Kalau saya pribadi itu tidak akan menjawab pertanyaan yang sudah pernah diajukan sebelumnya. Ini masih ada yang join lagi ya, baru Fadila dan Rahma. Tadi kita udah lewat sesi kenalan, jadi kita skip aja ya. Selamat datang untuk teman-teman yang baru gabung. Nah, kemudian yang kelima, aktif dalam berdiskusi di forum diskusi. Jadi teman-teman bisa manfaatkan, karena di Telegram Group itu saya gunakan untuk semua kelas yang saya ampu. Jadi itu untuk semua mata kuliah. Nah, kalau teman-teman mau diskusi khusus untuk bank dan lembaga keuangan syariah, itu bisa memanfaatkan forum diskusi. Nanti di setiap pertemuan itu ada forum diskusinya. Nah, yang ketujuh, materi selain mata kuliah itu dapat dilihat di website saya, kompasiana.com. Itu kelebihan tuh, Kompasiana maksudnya, nanti saya perbaiki. kompasiana.com/nisahd, atau di Instagram itu @nisahd, atau di YouTube channelnya, tapi YouTube channelnya itu masih maintenance. Tapi nanti materi-materi saya akan saya upload di channel YouTube-nya. Jadi teman-teman yang ketinggalan, karena kita kan nggak setiap pertemuan ini akan Google Meeting. Jadi teman-teman bisa nanti cek untuk yang ketinggalan, bisa langsung ke YouTube channel. Nah, kemudian ini daftar hadirnya ya. Teman-teman bisa, yang belum mengisi daftar hadir, silakan isi daftar hadirnya. Paling lambat setiap pertemuan itu adalah jam 5 sore. Saya buka di start jam pertemuan, misalnya kita hari ini jam 10:10, berarti teman-teman bisa absen mulai jam 10:10 ke jam 5. Jadi hanya nggak sampai 1 hari ya. Hanya beberapa jam saja saya buka untuk daftar hadir. Kalau teman-teman nggak ngisi gimana? Ya berarti teman-teman dianggap tidak hadir. Nah, dianggap tidak hadir ini ada jatahnya. Teman-teman boleh, maksudnya itu tuh 30% ya. Ada jatah tidak hadir sebanyak 30%. Tapi sayang ya, kalau pertemuan daring kan teman-teman bisa mengikuti, meskipun teman-teman misalnya nggak ikut nih Google Meeting, tapi teman-teman kan bisa mengikuti di portal e-learning. Jadi jangan sampai lah nggak hadir. Sayang ya.
Kalau misalnya offline tadi bisa dipakai lah 30%, biasanya mahasiswa tuh pada make kehadiran paling enggak 3 kali nggak hadir, misalnya untuk ikut seminar atau ikut workshop atau ada keperluan lainnya, itu silahkan digunakan. Tapi kalau di pertemuan daring saya sarankan nggak perlulah digunakan jatah tersebut gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada yang bertanya, saya lanjutkan aja ya. Selamat datang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jangan lupa baca doa ya sebelum memulai pembelajaran. Ini CV saya singkat aja. Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan sedikit. Nama saya Khairun Nisa. Riwayat akademik saya tadi udah saya jelaskan ya. Itu judul skripsi saya ada di situ. Skripsi saya membahas tentang wakaf, analisis permasalahan pengumpulan dana wakaf uang di Indonesia. Kemudian tesis saya membahas portofolio berbasis analisis return dan resiko pada pasar uang berprinsip syariah di Indonesia. Fokus kajian ilmiah saya artinya maksudnya kayak saya riset dan kemudian mata kuliah yang saya ampu ada di sini. Pasar modal syariah, kemudian riset tentang pengentasan kemiskinan, ZISWAF, UMKM, manajemen masjid. Kalau ini adalah mata kuliah yang saya ampu ya, yang di bawah manajemen pemasaran syariah, ekonomi manajerial, ekonomi makro Islam, dan bank dan lembaga keuangan syariah. Nah, kemudian ringkasan karir saya selama di UMSU dari tahun 2016, sebelumnya saya adalah sekretaris program studi di manajemen bisnis syariah, tapi bulan Juli kemarin baru selesai, sudah diganti dengan sekretaris program studi yang baru. Kemudian saya juga pengurus galeri investasi syariah. Teman-teman mungkin nanti kalau misalnya berkunjung, ada yang namanya galeri investasi syariah. Jadi semacam bursa efek mininya seperti itu. Saya di divisi penelitian dan pengembangan. Jadi teman-teman nanti yang mau riset atau mau bertanya terkait investasi syariah atau bagaimana cara berinvestasi di bursa efek, itu boleh di Telegram group aja, nanti teman-teman bisa digunakan atau bisa menggunakan fitur forum gitu. Adapun beberapa artikel penelitian yang sudah saya publish, antara lain ini adalah 2019 saya terbitkan di book chapter skripsi saya, judulnya Decomposing Problems in Cash Wakaf Fundraising in Indonesia. Dan kemudian ini proceeding ya, Analysis of Zakat Fund Management in Empowering Micro Small Enterprise of Lazismu at Kota Medan. Ini sebenarnya skripsi mahasiswa juga gitu. Jadi teman-teman yang punya minat untuk menerbitkan karya ilmiah itu juga bisa berkonsultasi dengan saya. Bisa offline, tapi kalau offline di kampus itu janjian dulu. Kalau misalnya lewat Telegram group itu bisa juga. Tapi saya jarang banget merespon japri ya, karena agak repot. Saya lebih suka di grup, karena kan grup itu untuk semua mahasiswa. Kemudian mahasiswanya hampir seluruhnya itu MBS. Jadi mungkin minat dan problemnya hampir sama. Jadi ditanyakan di grup, konsultasi di grup nggak mesti terkait mata kuliah aja. Misalnya teman-teman mau konsultasi terkait akademik, itu juga boleh. Akademik maksud saya misalnya teman-teman mau riset, mau pengabdian masyarakat, itu boleh menggunakan Telegram group. Jadi misalnya teman-teman punya problem yang sama, saya jawabnya sekaligus di grup, nggak perlu ngulang-ngulang gitu ya. Kalau saya boleh tahu, ini teman-teman yang di kelas ini dosen TA-nya siapa ya namanya? Halo? Apakah beda-beda atau sama semua satu kelas dosen TA-nya? Biasanya beda, Bu. Oh, beda-beda semua ya. Ya, kalau dulu biasanya sekelas dikasih dosen TA-nya sama semua. Berarti di sini nggak ada yang TA-nya saya ya. Oke, berarti mungkin nggak ada. Nah, saya lanjut kembali ya. Deskripsi mata kuliah kita ini untuk membantu teman-teman memahami seluk-beluk sistem bank dan lembaga keuangan syariah
dan agar teman-teman memperoleh pengetahuan yang komprehensif terkait skill yang dibutuhkan dalam lembaga keuangan syariah. Capaian pembelajarannya agar teman-teman mampu mempelajari secara mandiri isu-isu yang berkembang dalam lembaga keuangan syariah. Subcapaiannya adalah mampu memahami dan mengerti tentang sejarah perbankan di Indonesia, memahami dan dapat mengaplikasikan nilai-nilai keislaman dalam praktek keuangan syariah saat ini, dan memiliki pemahaman yang menyeluruh, yang komprehensif terkait keharaman melakukan riba, gharar, dan maisir. Nah, saya di sini dosen pengampu sekaligus fasilitator teman-teman. Jadi ketika saya memberikan materi, teman-teman jangan terima mentah-mentah. Setelah pertemuan, teman-teman bisa di cross check gitu dari sumber-sumber yang ada di internet, teman-teman bisa cari. Nanti saya juga memberikan teman-teman referensi, teman-teman juga bisa baca jurnal yang terakreditasi Sinta ya terutama. Karena kalau misalnya belum, kadang-kadang terbitan jurnalnya itu nggak direview dengan baik. Nah, kita masuk ke pembelajaran. Kita ke silabus dulu ya, atau kontrak belajar dulu deh. Ini kontrak belajar diisi oleh relator setelah selesai pertemuan pertama dan dikirimkan kembali via grup Telegram setelah ditandatangani oleh relator. Nanti ada beberapa yang harus diisi. Ini saya nggak perlu jelasin lagi karena setiap mata kuliah dari semester 1 harus mengisi kontrak belajar kan ya? Bener nggak? Relator tadi Nangku Buana ya? Halo? Nangku, apakah masih hadir? Hadir Bu, hadir. Ya, kontrak perkuliahan itu setiap mata kuliah dari semester 1 diminta dosen pengampu untuk mengisi kan? Iya Bu. Oke, jadi saya nggak jelasin lagi ya, nanti diisi aja setelah selesai kuliah, kemudian kirim lagi ke grup ya. Nah, kemudian kalau untuk silabus, kita mulai untuk silabusnya. Kelihatan semua ya untuk silabus? Halo? Boleh dibuka mikrofonnya? Kelihatan Bu. Kelihatan. Oke, kelihatan. Sip. Ini pertemuan pertama. Tadi kita membahas sedikit tentang teknis perkuliahan. Kemudian ini kita bahas silabus di pertemuan-pertemuan ke depan kita bahas apa aja. Hari ini nanti kita akan bahas sedikit kenapa kita harus belajar bank dan lembaga keuangan syariah. Nanti pertemuan kedua kita belajar sistem keuangan dan lembaga keuangan syariah. Yang ketiga kita belajar sejarah dan latar belakang lembaga keuangan syariah. Yang keempat kita belajar Islamic Legal Maxims atau Qawaidul Fiqhiyah. Yang kelima itu kita belajar rasionalisasi pelarangan riba, gharar, dan maisir. Yang keenam instrumen keuangan syariah secara umum ya. Dan yang selanjutnya itu sebelum UTS kita belajar sistem keuangan syariah yaitu pasar modal syariah. Nah, setelah UTS kita masuk ke sistem keuangan syariah, kita membahas pasar uang syariah, kemudian lembaga keuangan syariah atau bank umum syariah, unit usaha syariah, BPRS. Yang ke-10 ada lembaga keuangan syariah non-bank, lembaga zakat, kemudian lembaga wakaf, pegadaian syariah, asuransi, lembaga pembiayaan, BMT, modal ventura syariah, dan dana pensiun. Untuk buku-buku referensinya apa aja? Ada Al-Quran dan hadis, karena memang bank dan lembaga keuangan syariah ini kan berlandaskan Quran dan Sunnah. Maka teman-teman wajib atau seharusnya, walaupun saya nggak akan belum tentu saya cek ya, karena kecuali nanti memang ada tugasnya, teman-teman harus cek Al-Quran dan hadis yang terkait dengan bank dan lembaga keuangan syariah. Kemudian yang kedua ada buku Islamic Financial System, Principle and Operation, ISRA 2012. Kemudian buku yang mungkin teman-teman gampang mendapatkannya itu adalah Andri Sumitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Kemudian Muhammad Antonius Syafi'i, Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Eri Haryanto, Mengenal Sukuk Negara, Instrumen Pembiayaan APBN. Kemudian Irwan Abdullah, Pasar Modal Syariah. Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Zakat. Muhammad Madani Abu Bakar, Manajemen Organisasi Zakat. Yusuf Kordowi, Hukum Zakat dan Website
resmi OJK, BI, Kementerian Keuangan, dan Basnas. Nah, teman-teman, apakah semuanya, Bu, harus dibaca? Ya bagus kalau misalnya dalam satu semester teman-teman bisa baca buku ini, tapi nggak wajib semua. Teman-teman bisa pinjam di perpustakaan juga. Kalau beli tapi kalau usahakan kalau beli teman-teman beli yang asli ya. Mungkin sekitar nggak nyampe 200 lah, paling mahal 100. Dia di bawah 200.000 semua harga bukunya setahu saya. Tapi yang saya gunakan utama itu Andri Sumitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Kemudian buku-buku lainnya, kalau misalnya teman-teman saya belum sempat Bu beli buku, sebenarnya nggak ada alasan ya, belum sempat. Beli di Shopee atau Bellbook juga bisa, tapi jangan yang bajakan ya. Teman-teman bisa download tuh buku-buku di website resmi OJK, BI, dan Kementerian Keuangan. Banyak sekali buku-buku tentang bank dan lembaga keuangan syariah yang bisa teman-teman download secara free kalau misalnya belum punya budget untuk beli buku seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan. Saya nggak mengerti ya kalau nggak ada yang respon. Nah, kita nanti kan ada beberapa tugas ya. Kalau tugas individu biasanya saya berikan per pertemuan. Nanti teman-teman bisa langsung cek di portal. Nah, kalau untuk penugasan terstruktur, karena kita rancangnya dari sekarang, jadi saya jelaskan untuk penugasan terstruktur yang mana ini adalah tugas kelompok. Teman-teman prefer bagi kelompoknya gimana? Saya yang membagikan atau teman-teman pilih tim sendiri? Halo, biasanya seperti apa? Biasanya diacak, Bu. Biasanya diacak. Yang ngacak ini aja ya. Apa namanya, relator aja ya. Nanti tinggal disetor aja namanya, kalau udah diketik atau ditulis, di capture aja, masukkan ke Telegram group ya untuk pembagian kelompoknya. Ini ada 43 orang ya. 43 orang kalau kita bagi 7 jadi berapa itu per kelompok? Bu. Sekitar 6 ya. Nah, berarti sebenarnya saya butuh 7 kelompok. 43 ada sekitar 6 ya. Iya, sekitar 6 orang. Nah, jadi nanti ini tugas kelompoknya, itu kan biasanya ada tugas report, materi report, jurnal report, sama satu lagi apa ya. Jadi ini saya jadikan satu, teman-teman nggak ada bikin makalah, tapi hanya bikin satu jurnal. Jadi di satu jurnal itu sudah include semua tugas report sama materi report dan jurnal report untuk yang tugas kelompok ya, untuk tugas kelompok. Jadi tugas kelompok itu kan ada 4 jenis, tugas report, materi report, jurnal report, sama saya lupa ya, nanti saya cek lagi. Nah, jadi saya include-kan menjadi jurnal, teman-teman nggak perlu buat makalah lagi, nggak ada tugas makalah. Kenapa saya buat seperti ini? Teman-teman ada yang udah pernah ikut PKM nggak di sini? PKM mahasiswa. Ke depan. Udah, Bu. Ada. Siapa aja? Dedi, Bu. Oh, Dedi Darmawan. Siapa pembimbingnya? Siapa ya kemarin, Pak? Lupa namanya. Pak Rian, bukan? Bukan, dia di ini, Bu. Dekat ilmu komunikasi Bapak itu. Oke. Akses ke sana bisa dibimbing sama dosen komunikasi, gimana caranya? Karena ada ini, Bu, kakak kelas di situ. Jadi kenal situ, Bu. Oke. Kemarin PKM-nya sampai dibiayai apa enggak? Belum, Bu. Masih penerimaan judul aja. Oke, masih penerimaan judul. Oke, makasih ya. Nah, gini. Jadi ke depan itu mahasiswa kan untuk kinerja kita itu adalah bagaimana publikasinya. Jadi sekalian aja di sini daripada kita bikin makalah terus teman-teman kopas kan ya, setiap semester bikin makalah. Habis itu kopas sana sini, kopas sana sini. Nah, daripada seperti itu, saya buat lebih terstruktur, teman-teman bikin jurnal aja. Jadi paling tidak
dalam satu semester ini teman-teman walaupun berkelompok bisa menerbitkan satu artikel ilmiah atau misalnya proceeding. Nah, sekelompok ada 6 orang. 6 atau 7 ya, 6 atau 7 orang. Nah, bagaimana caranya? Ini udah saya buat langkah-langkahnya bagaimana. Nah, ini ada template jurnalnya ada di sini. Teman-teman tinggal ngikutin template-nya aja. Atau misalnya, Bu, kami kelompok kami pengen menerbitkan di jurnal ini gitu. Ini ada template-nya. Kan setiap jurnal punya template yang berbeda. Ini saya ambil template umum aja. Kalau teman-teman nggak mau pakai template ini, teman-teman mau misalnya kelompok yang kelihatan nih, kelompok Najih. Kelompok Najih kami pengen masukin ke jurnal ini, Bu. Kami sudah cari template-nya kayak gini. Nah, boleh. Kalian punya template lain boleh. Tapi ini template umum dari saya kalau kalian nggak punya gambaran mau terbitkan di mana. Atau misalnya, Bu, pengen di jurnal ini tapi nggak tahu template-nya. Nggak apa-apa, nanti biar saya carikan template-nya boleh. Jadi biar sekalian, kalaupun teman-teman nggak menerbitkan karya ilmiah, teman-teman bisa juga ini jadi kelompok untuk PKM. Seperti itu ya. Jadi teman-teman punya, kan harus ada SKPI ya, kalau mahasiswa sekarang itu tamat dari sini. Nah, itu bisa juga kan dimasukkan ke SKPI. Jadi teman-teman ketika tamat minimal ada satu artikel ilmiah yang terbit gitu. Nah, caranya gimana? Yang pertama, mendiskusikan tema atau judul dengan dosen pengampu selama 2 pekan pertama. Jadi 2 pekan pertama ini kita diskusikan, teman-teman berdiskusi dulu mungkin sekitar 3 hari, 4 hari, mungkin seminggu. Tema dan judul. Tema judulnya apa? Ya terkait tadi kan silabusnya udah jelas ada. Teman-teman mau melakukan riset itu di mana? Apakah lembaga wakaf, apakah lembaga zakat, apakah bank, apakah pasar modal atau pasar uang, terserah. Nah, kemudian deadline setor judulnya adalah tanggal 26 Oktober. Tapi boleh berdiskusi di Telegram group. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, review jurnal yang relevan minimal 5 jurnal. Nah, kalau misalnya satu kelompok itu ada 6 orang, paling tidak harusnya bisa teman-teman mereview 6 sampai 10 jurnal. Bisa lebih sih, lebih banyak jurnal yang teman-teman review, hasilnya akan lebih baik seperti itu. Kemudian kapan deadline-nya? Jurnal yang relevan itu direview deadline-nya tanggal 2 November. Format review jurnalnya juga ada di sini. Kemudian kalau sudah mereview minimal 5 jurnal, ini minimal ya, lebih. Misalnya mau review 20 jurnal, boleh banget. Oke, kemudian kita buat pendahuluan. Deadline setor hasil review jurnal itu 16 November. Sorry, ini salah nih. Ini belum saya perbaiki. Jadi deadline pendahuluan ya, ini maksudnya. Nanti saya perbaiki lagi. Itu tanggal 16 November. Jadi buat pendahuluannya itu tetap berdiskusi sama dosen pengampu atau sama saya gitu. Jadi nanti sambil dikerjakan sambil tetap didiskusikan. Kemudian membuat materi dan metode itu juga deadline-nya tanggal 23 November. Kemudian buat hasil pembahasan itu tanggal 14 Desember. Nah, kemudian yang terakhir adalah membuat kesimpulan dan merapikan format terakhir 21 Desember. Akhirnya teman-teman kan udah selesai tuh. Tinggal revisi terakhir 7 Januari. Tanggal 11 Januari udah mulai UAS seperti itu. Nggak terasa ya waktunya. Tiba-tiba udah 2022. Belum pernah ke kampus ya. Ke kampus cuman buat administrasi aja. Nasib generasi Z ya. Kalau generasi saya dulu ngerasain yang namanya krisis ekonomi tahun 98. Nah, teman-teman juga merasakan krisis di masa pandemi. Itu memang akan berulang kalau misalnya teman-teman cek lagi sejarah setiap 7 tahun, setiap 7 tahun sekali gitu pasti ada krisis-krisis yang cukup terasa impact-nya ke kita. Tapi kita syukuri aja ya. Banyak hal yang teman-teman sebenarnya bisa lakukan di masa daring seperti ini. Oke, format review jurnal udah.
Kemudian sampai di sini ada pertanyaan? Oke, karena belum ada yang bertanya, saya masuk ke materi inti. Kalau untuk penilaian juga teman-teman, ya, kalau untuk penilaian teman-teman juga sudah sering ya di setiap semester pasti dosennya menjelaskan dan itu belum berubah sampai sekarang bobot penilaian. Tinggal atur aja strateginya. Kalau saya pribadi akan menilai teman-teman based on apa yang teman-teman lakukan gitu. Apa historinya? Teman-teman isi absen full, maka nilai absennya full. Teman-teman mengerjakan tugas, semua tugas akan saya nilai sesuai porsinya. Kemudian mengerjakan UTS dan UAS. Kalau pengalaman saya yang lalu-lalu, kadang mahasiswa UTS, UAS, padahal sudah kayak kita kan lewat daring ya, lewat daring itu kan bisa open book tapi masih kopas juga. Kalau bisa bahasa sendiri, teman-teman harus meningkatkan literasi teman-teman, apalagi di masa daring seperti ini ya. Teman-teman harus semangat gitu atau memotivasi diri sendiri karena sudahlah kita daring, nggak sempat ketemu offline, artinya interaksinya sebenarnya kayak gini lah. Ada yang memperhatikan, ada yang mungkin nyambi-nyambi mengerjakan yang lain sehingga nggak fokus, akhirnya nggak dapat apa-apa gitu. Kalau misalnya teman-teman sambil mengerjakan sesuatu yang memang ada dampaknya langsung sama teman-teman ya oke gitu. Tapi kalau misalnya enggak kan sayang sekali bayar kuliahnya kan. Kuliah bayar tapi teman-teman nggak mendapatkan apa-apa. Jadi teman-teman harus bisa memotivasi diri sendiri untuk untuk dengan kondisi serba terbatas ini kita tetap bisa berdaya atau bermanfaat gitu ya. Nah, kita masuk ke materi inti, perkenalan bank dan lembaga keuangan syariah. Jadi kalau saya itu menyebutnya bank dan lembaga keuangan syariah 101. 101 ini biasanya kode untuk coding ya, biasanya perkenalan atau di awal. Nah, di awal teman-teman, apa sih hal dasar yang harus dipahami dari kita belajar bank dan lembaga keuangan syariah ini? Jadi agenda yang kita bahas hari ini adalah pertama, perkenalan terkait sistem keuangan syariah, dan yang kedua, prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam, seperti itu. Ya, kita masuk ke pembahasan utama. Pertama, gambaran keuangan umum syariah. Nah, kenapa sih kita bahas kedua hal ini gitu? Perkenalan terkait sistem keuangan syariah dan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam. Karena dalam sistem keuangan syariah itu ada prinsip-prinsip yang mendukung sebuah sistem yang nantinya akan jadi sebuah regulasi gitu. Regulasi beserta panduan dalam aktivitas ekonomi atau aktivitas keuangan, di mana dalam aktivitas tersebut harus terjadi keseimbangan antara aktivitas pasar yang orientasinya profit dan aktivitas filantropi yang orientasinya non-profit. Nah, prinsip-prinsip ekonomi Islam itu sendiri pada dasarnya diterima secara universal oleh sebagian besar agama atau kepercayaan di seluruh dunia. Jadi sebenarnya ini bisa diterima. Teman-teman kalau misalnya menggaungkan ekonomi syariah, keuangan Islam itu enggak bisa disebut ya kayak radikal, intoleran gitu, atau kadrun kata orang sekarang. Itu enggak seperti itu ya. Ini bisa diterima. Bahkan pusat pendidikan ekonomi syariah itu salah satunya adalah di UK, London, yang notabene bukan negara muslim, seperti itu ya. Kalau teman-teman memperhatikan atau teman-teman suka membaca, mengikuti fakta sejarah, itu memang ada dua domain gitu yang terkait aktivitas ekonomi yang saya sebutkan tadi. Aktivitas filantropi dan juga aktivitas pasar. Yang satu orientasinya non-profit, yang satu orientasinya profit, dan ini harus yang namanya seimbang, harus berjalan seimbang. Itulah gunanya prinsip-prinsip dan juga
aturan yang meregulasi kedua hal ini. Karena kan teman-teman mungkin sering dengar, ya bank syariah mahal gitu kan. Nah, bank syariah tapi mahal itu relatif kan. Jadi bukan berarti kalau yang namanya bank syariah sama aja sih sama bank konvensional, sama-sama ngambil untung. Ya iya jelas, karena bank syariah adalah institusi yang komersil yang orientasinya profit. Tentu saja boleh ambil untung, tentu saja boleh orientasinya profit. Bukan berarti yang namanya syariah itu dia nggak ada orientasi profit. Kalau nggak ada orientasi profit, kita dapat makan dari mana gitu, penghasilan dari mana kalau nggak ada orientasi profit, semuanya mau filantropi atau namanya charity atau dari aspek kedermawanan, kan nggak mungkin gitu ya. Ada yang orientasi profit, ada yang non profit, dan ini harus seimbang seperti itu. Kemudian masuk yang ketiga. Nah, ketika kita bicara keuangan, tentu teman-teman kalau misalnya saya kasih contoh yang gampang lah teman-teman ini ya, relate atau yang gampang teman-teman masuk gitu. Ilustrasinya adalah terkait deferred sale atau markup sale. Ini paling sering didengar. Ini adalah sebuah ilustrasi apa jadi kalau ada model keuangan dalam sistem keuangan Islam, teman-teman pasti ketemu deferred sale atau penjualan secara angsuran, dan kemudian markup sale, penjualan dengan metode harga di markup dari harga dasarnya gitu, atau dari harga produk awal gitu, harga belinya. Nah, dalam proses pembayaran angsuran, harga itu akan di markup lebih mahal dari membeli tunai. Itu kalau deferred sale atau penjualan angsuran. Dan itu sah-sah aja kalau misalnya ketika kita membelinya dalam bentuk cicilan, nggak tunai, harganya itu beda. Karena apa? Karena Islam mengakui yang namanya time value of money. Artinya nominal uang itu nilainya bisa saja berubah dari waktu ke waktu. Biasanya terjadi karena inflasi. Misalnya kayak harga emas aja. Kalau dulu waktu saya 2014 nikah itu harga emas sekitar 600 ribuan per gramnya. Sekarang udah mencapai 1 juta ya. Artinya apa? Nominalnya itu bertambah terus gitu. Harga emas itu dulunya 600, sekarang udah 1 juta. Seperti itu. Kemudian time value of money ini diperbolehkan asal dia bagian dari transaksi real. Yang biasanya kalau itu transaksi real, jumlah cicilannya itu disepakati di awal. Misalnya berapa nominalnya, kalau misalnya nyicil sepeda motor. Kalau misalnya beli tunai kan sepeda motor apa, yang sekarang saya nggak update sih kalau harga sepeda motor. Mungkin taruhlah ada sepeda motor harganya tunai 15 juta. Tapi kalau misalnya cicil, karena dia cicilnya 2 tahun, berarti karena ada tadi time value of money, mungkin dihitung biaya inflasi juga, jadi 20 juta. Sah-sah aja, tapi ini disepakati di awal gitu. Jadi cicilannya itu fix gitu, setiap bulan berapa. Nah, kemudian kalau angsuran, tapi kalau misalnya nggak ada jumlah fix yang ditetapkan di awal, ini masuk riba karena angsurannya berubah-ubah tergantung nilai bunga. Yang ini nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita sepakatnya harga keretanya cicil misalnya 17 juta. Tapi ternyata karena ada inflasi, ada kenaikan bunga, kemudian cicilannya itu berubah-ubah sehingga nanti di ujung pas lunas itu ternyata totalnya jadi 25 juta. Kan nggak jelas dari awal gitu. Jadi nggak jelas fix harganya di awal itu. Jadi kalau penjualan angsuran yang dalam Islam ketika fix akadnya 15 juta di awal, maka di akhir sampai akhirnya memang 15 juta itu yang dibayarkan, nggak lebih gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa nggak boleh sih yang angsuran itu berubah-ubah atau nggak disepakati di awal jumlahnya ketika ada penjualan angsuran? Karena
nggak ada dasar penambahan gitu. Utang yang bertumbuh dengan sendirinya tanpa ada transaksi real yang melatar belakangi akan tumbuh secara liar dan jadi beban bagi perekonomian. Jadi yang namanya utang itu di awal, nggak boleh kita misalnya utang itu kan nanti teman-teman kalau belajar muamalah itu kan ada 2 jenis akad. Akad tabaru sama akad tijaroh. Akad tabaru itu tolong menolong dan utang itu dia masuk ke dalam kategori akad tabaru atau tolong menolong. Dan dalam akad tolong menolong itu tidak boleh mendapatkan profit. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman berutang kemudian utangnya 1 juta, membayarnya 15 juta tanpa ada transaksi real di belakangnya, maka ini termasuk riba gitu. Tapi kalau misalnya nyicil motor gitu kan jelas yang mau dibeli motor, cicilannya harga motornya aslinya 12 juta tapi kita ambil margin keuntungan 15 juta itu nggak apa-apa karena ada transaksi realnya. Tapi ketika teman-teman cuman sekedar minjam nggak ada barang yang diperjualbelikan, kemudian dia membayarnya lebih dari yang pokok yang kita pinjam, itulah yang namanya riba. Dan ini nggak boleh utang itu tabaru kecuali komersil ada jual belinya gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke definisi sistem ekonomi. Apa sih definisinya? Yaitu sekumpulan institusi, kebijakan, serta regulasi yang dibuat atau disusun oleh sebuah tatanan masyarakat di mana hal ini melingkupi alokasi sumber daya alam, pertukaran barang dan jasa, trading, dan distribusi kekayaan. Nah, pada dasarnya karakteristik utama dalam sistem ekonomi konvensional maupun syariah itu kurang lebih serupa atau mirip, sama lah. Namun ada tambahan aturan syariah dalam hukum Islam di mana hak tersebut didesain oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dan operasionalnya itu diturunkan dalam bentuk hadis dan sunnah atau tradisi Rasul kita menyebutnya ya. Nah, gimana kalau misalnya pada zaman Rasul itu nggak ada kejadiannya sekarang. Sekarang ini ada kejadian baru gitu yang nggak ada contohnya di zaman Rasul. Maka perkembangannya diputuskan melalui proses ijtihad yang ditentukan biasanya kita kayak ada forum atau FGD, focus group discussion antar ulama dan stakeholder terkait untuk mendapatkan atau mendiskusikan kasus baru yang terjadi di masyarakat. Nah, adapun konsep ekonomi Islamnya sendiri yang diterapkan di berbagai belahan dunia, konsepnya ya, itu bisa aja berbeda tergantung dari keputusan kebijakan yang dilegitimasi oleh otoritas setempat. Misalnya, bisa aja ada akad yang boleh dilakukan di Indonesia, tapi itu nggak boleh di Malaysia. Kenapa? Karena kalau dari segi keputusannya sendiri, Indonesia itu menggunakan atau merujuk pada Imam Syafi'i, sedangkan di Malaysia itu merujuk pada Imam Hanafi. Artinya ada beberapa perbedaan. Kayak kita sholat aja lah, ada yang kunut, ada yang nggak pakai kunut. Yang mana yang betul, yang mana yang salah? Dua-duanya benar. Asal ada dasarnya. Tapi kan kita nggak boleh pilih-pilih mana yang mudah. Ketika kita merujuknya Imam Syafi'i, maka kita pakai Imam Syafi'i untuk segala lini. Kemudian ketika gunakan Imam Hanafi, kita gunakan Imam Hanafi secara lini. Nah, itulah yang perbedaan salah satunya di Malaysia dan di Indonesia. Mungkin di negara lain juga berbeda. Nah, kemudian masuk ke konsep modern hak properti atau hak milik. Nah, kalau dalam konsep modern Western, hak individual itu adalah hak properti, adalah hak individual yang mengutamakan diri sendiri tanpa mempertimbangkan orang lain. Jadi benar-benar itu punya dia, nggak ada hak orang lain di sana. Gitu. Artinya punya dia itu ya benar-benar punya dia, nggak boleh diganggu-gugat. Nah, kemudian hak properti publik. Hak properti publik di dalam konsep modern itu adalah hak individual dalam menggunakan properti publik tanpa interupsi dari orang lain. Seperti itu. Itu kalau dalam konsep modern atau Western. Nah, kalau dalam Islam gimana? Gimana prinsip kepemilikan dalam Islam? Prinsip pertama
adalah Allah pemilik utama sumber daya yang ada di muka bumi. Sehingga apapun tools atau harta yang kita miliki itu kegunaannya adalah untuk perform atau untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai manusia terhadap Allah. Karena kalau teman-teman pernah dengar itu ayat berapa ya? Al-Baqarah ya. Inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah. Artinya kita manusia ini itu apapun harta ataupun apapun yang kita miliki, even badan kita ini itu dikasih Allah. Allah kasih kita mata, Allah kasih kita tubuh yang sehat adalah untuk beribadah kepadanya. Nah, ibadah itu apa? Lagi kan? Nah, apakah sholat aja? Enggak, teman-teman. Ini sekarang menuntut ilmu. Ketika teman-teman tadi baca doa dulu, meniatkan menuntut ilmu ini memang karena Allah, maka teman-teman sekarang sedang juga melakukan ibadah. Seperti itu. Jadi, jangan lupa Allah lah pemilik utama sumber daya yang ada di muka bumi. Jangan lupa daratan gitu. Porsi entertainment teman-teman atau porsi entertainment kita sebagai manusia jangan sampai, bukan nggak boleh sama sekali gitu ya, bosan banget hidup ini kalau nggak ada entertainmentnya ya kan, boleh dilakukan tapi jangan lebih besar daripada aktivitas teman-teman yang ada dampak positif terhadap masyarakat khususnya kepada umat, karena lagi-lagi teman-teman adalah khalifah fil ard. Apapun itu pikirkan teman-teman secara individu bisa memberi kebermanfaatan apa bagi sekitar gitu. Paling tidak untuk diri sendiri aja kita tidak menjadi beban bagi orang lain, dan selanjutnya setelah kita sudah tidak menjadi beban bagi orang tua atau bagi orang lain, nah kemudian fokus kepada dampak kebermanfaatan teman-teman. Nah, prinsip kedua adalah individu memiliki hak terhadap sumber daya yang dimiliki secara kolektif melalui proses kreativitas masing-masing. Jadi maksudnya apa ini? Nah, seorang individu dalam Islam itu boleh memiliki sumber daya, boleh teman-teman punya tanah yang luas, boleh teman-teman punya tanah yang banyak, punya rumah yang besar gitu, yang dihasilkan melalui proses kreativitas teman-teman sendiri. Teman-teman bisa bangun rumah, teman-teman bisa bikin lapangan futsal, dan teman-teman boleh nikmati itu dalam Islam. Tapi jangan lupa ada kewajiban, ada tanggung jawab yang mengikuti gitu, dibalik kepemilikan yang besar. Nah, kita ke penggunaan sumber daya alam, karena tadi ada prinsip, nah bagaimana ada prinsip kepemilikan dalam Islam. Nah, kalau kita menggunakan sumber daya alam, semua orang berhak menikmati hasil kerja usahanya. Karena berbeda ya sistem Islam, dan ada sistem kapitalis, ada sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi kapitalis, ada sistem sosialis gitu ya. Ada sistem sosialis di mana sama rata gitu, semua punya hak yang sama. Artinya apa? Ini kan kurang menghargai gitu usaha individu. Artinya kita usaha mau sedikit, mau banyak, kita tetap mendapatkan porsi yang sama. Ini kan nggak menimbulkan sifat kompetitif. Kita nggak akan inovatif kalau kita fitrahnya itu dibungkam. Fitrah manusia itu kan kompetitif ya, suka berkompetisi, suka menciptakan sesuatu yang baru, suka yang namanya dihargai. Salah satu penghargaan itu kan melalui materi. Kalau misalnya tidak dihargai apa yang sudah kita kerjakan, ya ngapain kerja ngoyo-ngoyo, toh sama aja dapatnya, gitu kan. Tapi jangan lupa, walaupun kita berhak, tapi harus bertanggung jawab. Semua orang punya hak yang sama, punya hak dan kewajiban yang sama dalam penggunaan sumber daya alam untuk memproduksi barang dan jasa. Tapi jangan lupa ada tanggung jawab yang besar yang mengikuti, yaitu apa? Pertama, bertanggung jawab dengan berbagi pendapatan via kepemilikan atau dengan berbagi penggunaan propertinya. Artinya apa? Misalnya teman-teman ketika punya fasilitas gitu, punya tanah yang banyak, bukan semerta-merta tanah itu punya banyak, teman-teman kan untuk investasi. Jangan sampai tanah itu teman-teman bikin nganggur gitu. Karena kan memang boleh ya ada peraturan negara kalau
suatu lahan itu dibiarkan kosong dalam beberapa kurun waktu itu diambil oleh negara. Nah, ini sebenarnya sesuai dengan prinsip syariah. Karena yang namanya tanah itu atau yang namanya suatu bangunan itu harus produktif, jangan dibiarkan kosong. Kan sayang udah dibangun mahal-mahal, itu kan termasuk perilaku boros dan perilaku boros ini tidak dianjurkan dalam Islam. Jadi harus bertanggung jawab. Punya rumah banyak, yang ditempati satu, yang satu lagi apa? Bisa teman-teman kontrakkan, jangan disia-siakan begitu aja. Bisa juga kemudian diwakafkan untuk bikin rumah tahfiz kah, untuk menampung anak-anak yatim atau anak orang terlantar di jalanan, itu bisa saja seperti itu salah satunya. Kemudian yang kedua, kewajiban menjaga. Kewajiban untuk tetap menjaga dengan tidak menghancurkan dan menyia-nyiakan atau menyalahgunakan hak properti, seperti itu. Nah, kemudian setelah tadi teman-teman tahu itu adalah prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Nah, bagaimana dengan keuangannya sendiri? Nah, dalam Islam itu ada kontrak dalam Islam yang teman-teman harus ketahui. Apa aja sih? Nah, pertama, seluruh kontrak harus mengikuti prinsip syariah. Kemudian yang kedua, seluruh pihak itu harus menepati apa yang sudah disepakati dalam kontrak. Dan yang ketiga, kontrak itu harus terdokumentasi. Kalau terdokumentasi artinya juga harus ada saksinya. Yang keempat, seluruh kesepakatan yang tidak diharamkan oleh syariat secara spesifik diharamkan, itu adalah valid dan bersifat mengikat. Jadi kalau ada pelanggaran, teman-teman bisa membawa itu ke pengadilan. Jadi Islam ini sangat formal dan bisa dilembagakan seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya, siapa tuh? Nangkubanung. Jadi utang yang berhukumnya riba dan hukum yang syariah, utang yang hukumnya syariah itu, Bu, kan beda ya, Bu? Ya. Jadi utang yang riba ini, Bu, yang riba. Ya, kenapa tuh? Apa pertanyaannya? Yang bunganya 2% sumpamanya, Bu. Per bulannya 2%. Utang motor untuk beli motor gitu, Bu. 2%, 20 juta. Itu per bulannya dia nyicil 2%, Bu. Itu riba nggak, Bu? Per bulannya dia menyicil 2%. Iya, maksudnya itu 20 juta untuk satu bulannya 1.600.000 sekiranya kan, Bu. Nah, tapi ada bunganya, Bu, 2% per bulan, jadinya ya kemungkinan 2 juta lah gitu, Bu, per bulannya. Artinya kalau memang dari awal ya disebutkan, ini iya, ada bunganya 2%. Bunga 2% itu kan jumlahnya nggak tetap ya per bulannya. Misalnya hari ini misalnya cicilannya per bulan itu fix 1.200.000 ya kan, misalnya 1.200.000, tapi ditambah bunga 2%-nya setiap cicilan, artinya 1.200.000 dengan bunga 2% itu tergantung tingkat bunga ya kan, tergantung nilai tingkat bunga, artinya nominalnya berubah-ubah. Nah, itu adalah termasuk riba. Mau dia 1%, mau dia 0,5%, itu tetap namanya riba. Yang boleh seperti apa sih? Kalau bedanya kan sama, Bu, teman-teman kalau misalnya ngelihat kan di bank konvensional atau di bank syariah, sama-sama nyicil per bulan kok, Bu, gitu. Ya nggak sih? Dan kadang-kadang lebih mahal lagi cicilan di bank syariah daripada di bank konvensional, seperti itu. Nah, bedanya ada di akad, teman-teman. Kalau di bank konvensional itu dia akadnya adalah utang gitu. Kredit motor ya kan, kredit motor dengan tadi bunganya berapa persen udah jelas ada. Nah, itu udah jelas ya, kalau misalnya ada bunga itu namanya riba. Nah, kalau di syariah, bank syariah itu gimana, Bu, sistemnya gitu? Kalau misalnya nggak ada untung, misalnya bank harga kereta 15 juta, yang dicicil 15 juta, apa untungnya buat bank? Nah, di sini akadnya yang membedakan. Ketika di bank konvensional itu kredit motor gitu, di bank konvensional
kita nyicil ke bank. Kemudian kalau di bank syariah dia akadnya namanya akad murabahah. Udah belajar belum teman-teman kalau jenis-jenis akad? Udah Sudah, ada? Bu. Hah? Sudah, Bu, sudah. Sudah. Nah, kalau di bank syariah itu kalau untuk motor, mobil biasanya namanya akad murabahah atau akad jual beli. Nah, akad jual beli bisa tunai, bisa cicil kan? Nah, kalau di bank syariah, tapi kan kalau orang tunai biasanya nggak ke bank lagi, namanya dia udah punya uang tunai, ya udah langsung transaksi aja. Nah, tapi masalahnya kan orang nggak punya uang sejumlah yang misalnya mau beli mobil, mau beli motor harganya 20 juta, jadi dia perlu nyicil, maka akadnya itu ke bank adalah jual beli, jadi dia belinya ke bank. Belinya ke bank, nah nyicilnya itu sama bank. Ketika akad jual beli, boleh kan ngambil untung gitu? Boleh nggak? Boleh, tapi kan dia fix yang dibayar per bulan, dari awal tuh udah jelas, ini harga mobilnya kami markup ya, misalnya harganya kalau harga motornya kalau beli di showroom harganya 15 juta, karena belinya sama kami gitu kan, dan kemudian bayarnya nyicil harganya jadi 20 juta ya, 20 juta kemudian dibagikanlah ke 12 bulan itu dengan mempertimbangkan memang marginnya itu masih mempertimbangkan naik turun bunga, tapi marginnya, jadi keuntungannya mereka menentukan harga cicilan itu mempertimbangkan naik turun bunga, tapi ketika ketika teman-teman melakukan cicilan, teman-teman tahu teman-teman nggak akan nambah lagi persenannya. Kalau udah ditentukan selama 3 tahun itu segitu cicilannya misalnya 500 per bulan, nggak akan gara-gara bunga misalnya naik tinggi gitu kan, naik tinggi inflasinya, kemudian pembayarannya jadi mengikuti tingkat bunga di bulan tersebut, nggak seperti itu. Jadi dia fix aja sampai akhir gitu kalau di bank syariah. Oke. Jadi memang kalau misalnya kondisi negara itu stabil-stabil aja, memang kelihatannya bank syariah itu lebih mahal daripada bank konvensional. Karena apa? Karena bank syariah masih kecil sehingga operasionalnya yang mahal gitu. Jadi mereka nggak bisa menekan harga lebih murah. Memang kebanyakan lebih mahal dari bank konvensional ketika kita beli cicilan mobil atau motor. Tapi lihat aja ketika terjadi krisis, otomatis bunga naik kan. Kalau di bank syariah cicilannya tetap walaupun bunga naik, nggak boleh dinaikin cicilan per bulannya. Tapi kalau di bank konvensional dia mana tahu dia kondisi kita lagi mana tahu dia kondisi ekonomi lagi gimana. Yang penting kalau misalnya tingkat bunga naik, ya harga cicilan per bulan itu juga jadi naik. Dan ini sangat menzolimi, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Atau masih belum jelas jawaban saya? Sudah jelas. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Bu, kalau ini Bu, masalah trading itu Bu, kayak seperti aplikasi Binomo tuh Bu, kan ada trading itu Bu, ada yang bilang itu haram, ada yang bilang itu enggak, itu jadi maksudnya gimana tuh Bu? Kok bisa ada yang bilang haram, ada yang enggak? Itu jelas sih kalau Binomo haram. Teman-teman memang banyak ya trading itu dia yang suka menawarkan, termasuk forex. Saya aja pernah ditawarin itu, mereka bawa hadis Al-Quran legal money. Nah ini teman-teman harus hati-hati ya. Ketika ditawarkan itu, cek lagi ke OJK dan ke BI. Cek lagi ke OJK dan BI. Termasuk Binomo itu. Sebenarnya Binomo itu agak mengarah ke perjudian. Perjudian. Karena kalau misalnya untuk investasi yang legal di Indonesia sendiri, yang sudah legal adalah memang sekuritas-sekuritas yang ada di bawah pengawasan OJK. Selain itu sebaiknya teman-teman tidak berkecimpung di dalamnya, gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau investasi, nah ini memang ketika kita masih mahasiswa atau ketika kita lagi perlu uang gitu, kadang-kadang kurang
kurang cross check gitu. Kurang cross check. Jadi ketika ditawarkan ini pengembaliannya bisa 100%, 200% dalam 2 bulan, dalam 3 bulan. Kemudian tergiur gitu. Nah, teman-teman harus meningkatkan literasi keuangan baik itu syariah ataupun literasi keuangan secara umum. Banyak sekali di luar sana investasi bodong. Terutama di Telegram suka diundang kan. Kalau saya kan investor di pasar modal syariah. Nah, itu ada namanya titip dana gitu. Titip dana, kita titip dana 5 juta dalam 2 bulan kemudian, dalam sebulan kemudian kembali 8 sampai 10 juta gitu. Itu kan too good to be true. Ada nggak sih usaha kita produksi keuntungannya 100.000%? Ada. Tapi kan kita harus kerja keras ya. Nggak bisa ongkang-ongkang kaki kita mau dapat 20, 30, maksudnya berapa persen gitu cuma ongkang-ongkang kaki, cuma nitip dana aja. Kemana diputar gitu kan? Kemana diputar? Usaha mana gitu yang bisa tanpa kerja keras teman-teman dapat untung gede gitu ya. Jadi jangan gampang tergiur dengan sesuatu yang teman-teman tahu itu terlalu bagus gitu kalau misalnya terwujud. Jadi jangan bujuk rayu yang manis-manis dari sales investasi bodong seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Oke. Ada pertanyaan lagi? Apakah sudah cukup? Ada sudah paham semua? Halo. Jadi Bu, kalau terkait hukum forex ini bisa dibilang haram atau halal? Haram. Karena teman-teman ada hadisnya ya. Kita kalau pertama jual beli mata uang itu kan nggak boleh dijadikan komoditas. Dalam Islam uang itu adalah alat tukar. Kalau alat tukar apa? Berarti kalau misalnya kita beli barang nih, beli buku harganya 100.000, ya kita tukar dengan uang 100.000. Tapi kalau misalnya kita uang ditukar dengan uang lagi, gitu kan forex? Sistemnya gini Bu, umpamanya rupiah ke Indonesia pasti ya nilai setiap mata uang negara itu beda-beda Bu. Iya. Nanti yang nanti 3.000 di sini bisa dapat Indomie, di sana $1 bisa dapat Bu. Iya, artinya tapi yang ditukar, yang di exchange itu dalam forex adalah kan mata uang. Tapi nggak ada realnya, nggak ada barang realnya yang ditukarkan kan. Nah, transaksi penambahan profit tanpa underlying aset, tanpa transaksi real ini adalah riba. Dan uang tidak boleh dijadikan komoditas. Kalau komoditas itu kan berarti uang itu dijual belikan karena tadi katanya dapat untung dari selisih perbedaan nilai di mata uang, dan itu haram. Jangan sampai teman-teman gara-gara dibilang ada ini sertifikat MUI-nya sudah disertifikasi oleh MUI. Nah, lihat lagi, cek lagi di MUI, bener nggak ini? Karena memang sekarang banyak sekali orang yang mencomot itu, comot-comot. Apalagi sekarang kalau pakai forex sudah ada robotnya ya. 2 tahun, apalagi dari pandemi kemarin saya tahu temannya suami saya itu dari awal dia pakai robot nggak pernah boncos. nggak pernah rugi dia. Dari dia maksudnya dia investasi di forex itu dia top up 200 juta, kemudian per bulannya dia dari sejak pandemi ya. Itu per bulan bisa dapat 20 juta seperti itu. Sekilas nggak pernah rugi ya, memang nggak pernah rugi, tapi yang haram tetap haram. Nggak rugi kok pakai robot, kan robotnya ini udah canggih banget gitu. Nggak rugi, tapi tetap ya, sekarang itu dia nggak rugi, tapi teman-teman jangan lupa ada hadisnya. Kalau kita menikmati harta yang riba itu akan seperti itu Al-Baqarah ayat berapa ya? Saya lupa, nanti saya cek lagi. Seperti kesetanan. Seperti kesetanan itu apa? Kita nggak akan pernah waktu kita itu akan habis untuk hal-hal yang sia-sia. Kemudian uang kita juga nanti habis-habis kita nggak tahu kemana nih ya.
tiba-tiba udah habis aja uangnya gitu, nggak kepake untuk hal-hal yang bermanfaat atau misalnya kesehatan kita yang dicabut atau segala macam. Jadi teman-teman harus benar-benar hindari riba, tapi nanti saya akan bahas lebih komplit lagi tentang riba. Dan kalau untuk forex, kemudian tadi apa, semacam binomo, nanti itu ada dibahas di pertemuan keberapa yang tentang pasar uang dan pasar modal syariah. Nanti kita akan bahas itu. Ada lagi pertanyaan? Atau ada di sini ya yang main forex? Nangku. Nanti coba dipelajari lagi Bang, sebelum betul-betul sebelum betul-betul mau berkecimpung di situ. Sekarang mungkin sudah berapa Bang nyangkut di situ? Enggak Bu, siapa bilang? Oke, nggak apa-apa itu. Saya belajar aja Bu. Ini informasi pribadi ya, maksudnya informasi pribadi. Nggak tahu saya nyangkutnya udah berapa di forex, tapi sebelum mau ikut pasar modal syariah, mau investasi di pasar modal syariah, mau investasi di pasar uang, even investasi di sektor real yang benar-benar produksi, pelajari betul-betul fikihnya gimana, apakah boleh gitu, apakah secara fikih sudah sesuai syariat. Kalau udah sesuai syariat, silahkan maju aja, gitu ya. Tapi menurut ulama kan Bu, memang ada yang mazhab lain dia itu bilang haram, karena ada unsur aniaya, karena kalau rugi itu nggak main-main Bu. Tapi di sisi lain ada yang bilang halal Bu, ulama karena mana? ada hadis yang menyebutkan, saya lupa Bu, tapi kayak hadisnya ini menyebut tukarlah emas dengan perak gitu Bu, uang dengan uang lainnya tak gitu Bu, tapi saya lupa hadisnya apa itu Bu. Seingat saya sih nggak ada hadis seperti itu, karena hadisnya yang mengatakan bahwa itu dilarang menukar emas dengan emas, menukar uang dengan uang. Tapi nggak apa-apa, nanti akan saya kasih video tambahan untuk terkait forex ya, terkait forex ini. Dan sampai sekarang belum ada, kalau misalnya sampai ada yang bilang bahwa ini sudah ada sertifikasi, udah dilegalkan oleh MUI, itu adalah kebohongan. Karena bisa dicek, kalau misalnya memang ada dilegalkan oleh MUI, teman-teman bisa cek di websitenya MUI bahwa forex ini sudah dilegalkan. Itu ada nomor-nomornya kan, teman-teman bisa cek. Ya boleh aja misalnya mau menghalalkan karena pakai hadis ini atau hadis itu. Bebas aja interpretasi seperti itu. Tapi ketika dia sudah bawa MUI, berarti kan dia melakukan suatu kebohongan, karena sampai sekarang nggak ada MUI melegalkan forex. Tapi kalau misalnya dia masih karena kan interpretasi orang, walaupun interpretasi itu tadi sendiri, yang boleh menginterpretasi kan ulama yang kompeten kan. Kalau kita kayak gini, kita nih, saya atau teman-teman, ini tadi saya pas saya perkenalan kayaknya nggak ada yang backgroundnya dari pesantren ya, paling banter dari MAN gitu ya. Nah ketika kita bilang iya saya ikut itu karena hasil ijtihad saya, nah nggak bisa, kita nggak bisa berijtihad. Karena apa? Kita nggak punya ilmunya. Yang bisa berijtihad itu adalah ulama yang memang dia dari situ, dari pendidikannya itu sampai S1, S3, dia meneliti di situ. Kemudian juga dia hafal hadis, ada berapa ribu hadis, dia hafal Al-Quran, itu yang bisa berijtihad. Jadi jangan gampang menggunakan ijtihad saya gitu. Ijtihad itu kan hasil pemikiran ya kan. Nah, kita nggak bisa. Kata Abdul Somad Bu. Kenapa? Kata Ustadz Abdul Somad, saya sering lihat itu Bu. Oke, Ustadz Abdul Somad itu dia memang S3, tapi beliau bukan ahlinya di khusus keuangan. Kalau misalnya khusus keuangan, teman-teman bisa merujuk ke Oni Syahroni. Walaupun nggak apa-apa sih, saya bukan berarti menyalahkan teman-teman kalau lihat Abdul Somad. Saya juga dari sisi ibadah seperti itu, dari sisi sosial, pergaulan, artinya memang itu ahlinya beliau di situ ya. Tapi kalau untuk keuangan syariah, teman-teman bisa lihat itu salah satunya Ustadz Erwan di Tarmizi. Beliau S1 sampai S3 di Riyadh, dan itu khususannya adalah fikih muamalah. Kemudian beliau juga pernah jadi DPS di Bank Ar-Rajahi. Teman-teman pernah dengar nggak Bank Rajahi? Satu-satunya bank syariah yang murni di
dunia. Itu. Kemudian Oni Syahroni itu juga dia beliau ini apa sih namanya? Menjadi Dewan Pengawas Syariah, kemudian juga dari MUI. Itu salah satu beberapa rujukan yang teman-teman bisa nanti cek gitu. Karena memang itu keahlian beliau gitu. Oni Syahroni, kemudian Erwandi Tarmizi. Kalau Ustadz Oni Syahroni, beliau agak moderat, tapi kalau misalnya Ustadz Erwandi itu memang agak rigid gitu, lebih strict daripada Ustadz Oni seperti itu. Jadi teman-teman bisa mungkin menambah wawasannya dengan melihat video-video beliau gitu. Ada lagi pertanyaan? Bu, saya Sudah? nanya. Kan misalnya kayak di kampung-kampung gitu kan ada yang ibu-ibu ngangsur-ngangsur bareng gitu kan. Jadi misalnya si yang mau ngangsur ini dia mintanya uang, terus yang ibu ini ngasih gitu, itu riba juga, Bu. Yang gimana Kak? Ini siapa yang ngomong ya? Saya, Bu, Rini. Rini, oh ya. Kenapa Rini? Kan misalnya kan ada ibu-ibu nih, dia tuh tukang angsuran gitu kan, Bu. Dia tukang angsuran berarti dia tukang minjemin orang gitu? Kayak awalnya tuh kayak ngangsur bareng gitu, Bu, kan. Terus itu lama-lama yang langganan-langganannya gitu tuh mintanya tuh uang gitu. Terus yang ibu ini tuh ngasih gitu uangnya, itu kayak riba juga, Bu. Tuh, saya kurang paham pertanyaannya. Coba saya simpulkan dulu pertanyaannya ya. Ini ada ibu-ibu tukang mengangsur barang gitu ya. Dia biasanya ngeredit bawa barang untuk dijual, boleh belinya dengan dengan cara angsuran, dengan cara cicil. Nah, tapi kesini orang-orang itu daripada ngangsur lebih suka minjem uangnya gitu. Iya, Bu, lama dia kayak udah deh uang aja gitu. Udah deh uang aja, berarti dia nggak ngangsur barang lagi, jadi dia minjemin uang ke orang-orang. Iya gitu, Bu. Minjemin uang ke orang-orang, kemudian dia dapat keuntungan dari meminjamkan uang. Misalnya pinjam uang 500, kembalinya 550 gitu misalnya. Misalnya kayak gitu, Bu. Yes, itu riba. Karena tadi yang saya sebutkan, utang itu adalah akad tabaru, artinya tolong menolong. Nah, ketika tolong menolong, namanya akad tolong menolong, kita nggak boleh menerima keuntungan dari situ. Jadi kalau misalnya Rini minjemin uang ke Dewi, itu nggak boleh dapat keuntungan baik itu jasa ataupun materi. Nggak boleh meminjamkan 500 terus minta dikembalikan 550. Atau tidak boleh bahkan menerima kayak jasa, misalnya menerima hadiah gitu dari Dewi, kecuali memang sebelum terjadi transaksi pinjam meminjam ini memang biasa Dewi ngasih hadiah gitu sama Rini. Tapi kalau nggak biasa, bahkan menerima hadiah pun nggak boleh. Itu termasuk beberapa ulama itu menyebutkan itu termasuk riba. Jadi nggak boleh ya kalau misalnya utang, kecuali tadi ngangsur barang dia ambil untung ya nggak apa-apa, itu udah bener yang di awal. Tapi ketika dia ujung-ujungnya jadi meminjamkan uang, dia meminta profit, mendapatkan profit dari meminjamkan uang, ya itu jadinya riba gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah? Sudah, Bu, kayaknya, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ini presentasinya saya cukupkan. Terus sebenarnya sampai 12.40 ya. Nah, sampai 12.40. Suara apa nih? Nah, untuk pertemuan ke depan itu nanti akan saya sampaikan apakah kita via Google Meet, tapi kita tidak setiap pertemuan ya. Kalau teman-teman biasanya di dosen lain gimana? Apakah setiap saat, setiap pertemuan Google Meeting atau via apa? Ada yang Zoom, ada yang e-learning saja, Bu. Oke, iya. Jadi nanti sebagian besar paling kita Google Meeting itu mungkin
sesuai kebutuhan ya. Karena kita nggak bisa langsung ke kampus, maka nanti jika dibutuhkan untuk konsultasinya, konsultasi terkait apa namanya nih, paper tadi, kita mungkin via Zoom. Kalau saya paling 2-3 kali aja biasanya dalam 1 semester Google Meeting. Saya kebanyakan nanti melampirkan video dan jurnal di portal, kemudian teman-teman menjawab kuis. Hari ini udah ada kuis ya, teman-teman nanti bisa isi kuisnya. Nah, kemudian karena kita ada konsultasi paper, nanti mungkin kita adakan Google Meeting bagi kelompok yang ingin berkonsultasi paper. Nah, untuk konsultasi paper ini tidak harus pada saat jam mata kuliah, tapi ya juga harus disesuaikan jadwalnya dengan jadwal saya kosong gitu ya. Tapi lebih baik kita gunakan misalnya kita nggak ada Google Meeting nih hari pertemuan depan misalnya. Nggak ada Google Meeting, tapi Bu, kami ada 2 kelompok atau semua kelompok itu lagi pengen berkonsultasi terkait tema. Ya udah kita nanti pakai shift aja, misalnya di jam 10.10 selama 20 atau setengah jam itu kelompok 1 konsultasi, kemudian gantian sama kelompok lainnya. Karena kan kalau terlalu rame jadi nggak efektif gitu ya. Jadi boleh seperti itu, nanti silahkan relator mohon diinfokan kelompoknya siapa dan silahkan dilihat deadline-nya untuk setiap tahap seperti itu. Kalau teman-teman nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup dengan ini Bu. Ya. Tadi soal ngisi kontrak itu ngisi apa ya? Tanda tangan ya? Kontrak perkuliahan nanti tanda tanganin aja via digital aja. Oh iya. Nanti kalau udah ditandatanganin relator, kirim ke Telegram Group. Ya. Oke. Terima kasih semuanya atas waktunya. Saya mohon maaf kalau selama pertemuan ini saya ada menyinggung atau ada kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini langsung saya tutup ya. Atau kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau berdiskusi di sini, saya sudah boleh live atau silahkan beraktivitas. Kalau misalnya ada yang mau diskusikan, silahkan digunakan sampai 12.40 ya. Kalau enggak, boleh live. Tahu-tahu apa Mas? Gimana tentang trading ini? Habis di mana? Sampai ketiduran di Mas. Iya. Di apa? Di TikTok juga. Katanya trading dulu. Ada yang halal, ada yang haram. Kalau yang binomo yakin, karena dia tebak-tebak aja. Kalau di forex kan dia modalnya marginnya masih ketahan dia. Yang nggak langsung habis. Kalau binomo kan gitu kita tekan 50.000 sumbangannya. 50.000 itu kalau kita kalah ya habis gitu. Kalau menang profitnya 80%. Kalau di forex beda. Dia main margin. Kira-kira gitu. Dulu ada fikih muamalah kan semester 2 kemarin. Pertama apa kedua? Yang fikih muamalah bab terakhirnya trading forex, membahas trading forex.